Manusia itu sangat menarik sekali. Sampai pada terakhir laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu pedih benar. Kita ini diciptakan dengan begitu sempurna. Ya, sudah dijanjikan. Mau lanjut enggak? Tidak. 40 hari setiap 40 hari pertama kan. Pada fase nutfah. Mau lanjut enggak? Lanjut. Alaqah. Lanjut. Mudghah. 120. Ya kan hitungannya kan? Iya betul. Ini yang sering dipertentangkan. Bahwa yang namanya ruh itu ditiupkan pada itu. Coba baca beberapa sanad hadis yang jelas. Ada. Nanti kita bukan. Saya kadang-kala bicara dengan Prof. Henizar. Enggak. Dokter hadis itu 42. Jadi 42 hari. ruh itu sendiri 42. Karena sudah ada perjanjian dengan malaikat. 42, 6 minggu. USG sekarang bisa melihat 6 minggu. Sehebat ilmu teknologi, USG hanya bisa melihat 6 minggu. Sehebat apapun teknologi besok berkembang, nggak mungkin dia bisa lihat 5 minggu. Kenapa? Baru ada 6 minggu itulah kehidupan. Detak pertama kali. Nah itu yang benar. Masya Allah. Kenapa perjanjiannya 40? 40 hari pertama malaikat diminta untuk mengunjungi si calon. Kan? Begitu. Jadi hitungannya pada saat itu. Jadi ketika total 11 120. Baca Azumar coba, 8 sel. Azumar kan ada 8 sel. Dibentuklah dalam 8 masuk dalam amsas tadi. Nah itu di situ. Baru diolah itu. Karena dia udah mix dulu. Jadi bertemu dalam sekutian bertemunya sel telur, sel sperma. Udah gabung genetiknya. Digabungkan bersama dalam waktu 6 minggu. 6 minggu 40. Ya sudah proses. Hanya mau lanjut enggak? Tanya terus. Karena Allah memberi kesempatan. Supaya dia berpikir benar ketika dia terlahirkan dunia, dia nggak menyesal. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Dan nggak ada alasan dulu kan saya kenapa Allah kasih tahu? Enggak, kamu sudah saya tawarkan. Jadi kalau secara desainnya itu 40 kan 120. Iya. Detak pertamanya di hari berapa? 40. Pas itu. 40. 40 pertama. 40 yang pertama. 40 pertama sudah ada detak. Sudah. Buktikan dengan ilmu teknologi sudah melihat bahwa pada 46 minggu tadi itulah tampak betul. Di minggu ke pekan ke-6 itulah bisa. Nah, kalau kita lihat pekannya benar. ya, pekan ke-6 Karena ya. malaikat itu kan diminta untuk menanya terus. 40 hari ketika dia mulai proses penanaman dong. Jadi 1 minggu itu bertemu sel telur dituba dulu. Itu Bapak Lupi. Dituba Lupi. Baca Al-Mu'minun. Dalam sebelum disiapkan, dalam 1 minggu, kisaran 1 minggu dia pada tuba dulu. Ya, setelah dia masuk dalam Az-Zumar ayat 6. Setelah dia siap 8 sel baru ditanamkan pada rahim. Jadi terpisah memang mulai dari alaqah. Kita lihat ya. Nah, kita buka Az-Zumar. Az-Zumar ayat 6 itu 8. Itu yang disebut fase blastomer, fase 8 sel baru dia bisa ditanamkan pada ladangnya tadi. Rahimnya tadi. Nih, kita buka Al-Mu'min, baru ketemu Al-Mu'min ya. Al-Mu'minun. Makanya saya pikir penting sekali. Iya itu. Jadi memang harus ada Al-Mu'minun 12 ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sarupati yang berasal dari tanah. Penjabarannya berapa? Dari 25 inti tanah. 25 inti tanah yang diambil dari 14 tanah yang ada di bumi ini. Jadi tanah penciptaan Nabi Adam itu tanah bumi. Karena di sana nggak ada tanah. saripatinya diambil dari bumi. Saripatinya 25.
25 saripati, selenium dan semuanya lah. Ya, nggak hafal juga saya. Ini di 12 ini jelas sudah ya, saripati yang berasal dari tanah. Nah, saripati tanah itu dalam bentuk spermatozoa yang berasal dari makanan kita, yang berasal dari bumi tadi. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim, tempat kokoh. Jadi ayat 12-13 ini menggambarkan masa subur manusia. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk, ya, maka Maha Suci Allah pencipta. Sudah, masa subur nggak berlipat dari 14. Seorang wanita itu masa suburnya adalah 12, 13, 14. 3 hari aja. 3 hari. Kalau lebih dari itu sebenarnya nggak bisa. Telur nggak bisa. Nggak bisa intinya. Telur mati. Walaupun Sperma kuat. Spermatozoa bisa bertahan 8 hari. Ketika dia masuk dalam saluran tuba ini sel telur. Sel telur dia keluar, terus ditangkap. Tapi spermatozoanya udah siap. Begitu sel telurnya masuk, di sini ketemu. Ya, masa bersenyawalah dia. sama-sama oke. Oke, yuk kita buat masuk 8 sel. Kita selesai ya. Mulai dari, jadi gambarkan itu mulai dari Al-Alaq ayat 2, masukkan ke Al-Baqarah 232, Nisa hukum Rasulullah, masuk ke Al-Mu'minun, masa subur seorang wanita 12, 13, 14 nih. Itu 12, 13, 14 itu setelah masa haid. Dihitung Ya, masa haidnya. iya dong. 7 hari, 8, 9, 10, 11 itu masa subur. Ya. Jadi masa subur hitungannya 11, 12, sebenarnya 13, adalah 14. masa di mana dia pertama kali haid. Jadi mundur. Hukum alamnya adalah fase sekresi nggak pernah berubah. Rahim itu 14 hari mempersiapkan, nggak pernah berubah. Sunatullah. Seperti sama dengan E sama dengan MC kuadrat. Ya, Hukum sudah energi. rumus alam. Energi itu tidak pernah berkurang, tidak bertambah, tapi berubah. Yang merubah siapa? M, masa. Masa itu yang diberikan Allah. C adalah percepatan, ketepatan dan sebagainya. Jadi kalau mau maju, yang dikuatkan adalah konstantanya itu. Lebih cepat lagi, mau menuju lebih mengurangi waktu-waktu yang sia-sia dan sebagainya. Oke ya, dari situ baru saya melihat dia di Az-Zumar itu. Bukan Az-Zumar ayat 6, sudah ada yang buka? Az-Zumar 6. Jadi kenapa ayat Al-Mu'minun di surat Al-Mu'minun itu kita baca kita pertama kali ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un bla bla bla. Inilah ketemunya di 12, 13, 14. Masuk Az-Zumar ayat 6, baca. Ada 8 enggak? Bicara tentang 8. Itu yang disebut fase blastomer, 8 sel. Kita buka secara kajian ilmu pengetahuan. 8 ekor toh. Jadi kita buat ya. Setelah sel berpecah. 8 sel dulu. Lagi atau masing-masing ada 8 sel dulu itu bisa dibuahkan di luar, nggak usah dituba. Bisa Maka bayi diambil. tabung. Bayi Itu. tabung tadi. Teknologi Bayi tabung itu bisa dibuat pada fase 8 ekor itu. Enggak, yang saya tanya itu adalah 8 ini adalah dia sudah membelah Udah menjadi ketemu. 8 atau memang 8? Enggak, ketemu satu dulu. Gen Ya, itu. itu jadi satu berbelah jadi Kromosomnya kan 23A. Ya. Punya laki-laki, punya perempuan kan? Gen itu berkembang dari bermiliar-miliar. Kromosomnya Gitu ya. Ketemu dulu ya. Ini bukan gitu. Ini pembelahan sel namanya. Oh, sudah. Oke. Pembelahan sel itu dia selalu mulai dari tengah. Ya. Manusia itu kan berkembang dari, Ya. makanya perjanjian setan dengan Tuhan ya, ketika dijamin nerakanya, itu kan mengancam. Oke, saya nggak apa-apa deh Di masuk neraka. masuk tapi neraka, panjang umur. tapi saya minta saya punya kemampuan untuk menggoda Menggoda anak hamba, manusia. anak Adam. Ada anak keturunan. Maka saking tahu bahwa ini berat untuk manusia, disimpanlah di tulang sulbi. Maka orang-orang dulu itu kalau mau nggak mencapai akhirat, nggak mau mencapai kehidupan lain, bakar aja tulangnya. Pernah baca nggak? Iya. Satu saat di neraka sana bilang, loh
Saya dulu tulang belulang saya sudah dibakar ya Tuhan. Kenapa kok saya bisa muncul? Ya karena bodohan kamu. Lebih pintar, aku lebih tahu, kata Allah. Nah gitu kan. Makanya ada orang bakar sampai tulang. Oh ya, itulah tulang sulbi yang betul-betul tulang di ekornya tertinggal. Yang tertinggal. Kalau nanti Ya akan udah dihidupkan lagi kebakar. ke tulang ekor nggak bisa dibakar. Iya, nggak bisa dibakar di situ. Ini saya panggilnya Ustadz ya cocok. Saya teringat bisa dari Abdul Azam kalau kata orang baca apa Makanya saya bilang dia ini ustaz. berhadapan dengan apa kecil berhadapan dengan Toilet. Jaul Oh iya ada toilet. di Di sini ada, tapi di sebentar. stasiun balik kota. Kita naikkan gubernur atau periode langsung gubernur. Cocoknya Pak Ustaz? Tapi perlu didesain Pak Ustaz. Iya, ya kita pikirkan bersama. Ada Tugas kita. Jadi Tugas yang kita tadi betul, iya. saya mohon maaf ini kayaknya lebih Pak Ustadz. Kalau saya begini, tidak mendalami karena saya bukan orang pondok. Beliau kan dokter. Tapi memang saya sangat tertarik sekali dengan penciptaan manusia, sehingga saya pikir saya harus banyak belajar, itu aja. Yang kedua memang dengan segala kekurangan ya kesedikitan ilmu inilah, maka terus kepengen belajar. Nah, itu. Ya, yang saya tanya saya itu pernah menemukan hadis ya. Hadis baca Ibnu Katsir di Tajimkan. Di situ jelaskan tentang yang ayat ini tadi apa di surat Al-Mu'minun apa kan banyak ya tentang Yang tentang apa itu tentang proses Al-Apa? ini Al-Apa itu. Nah itu salah satu hadis menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang Yahudi yang tiga itu, bagaimana? Salah satu pertanyaan, tiga pertanyaan tentang bagaimana seorang itu pasangan itu melahirkan laki atau perempuan. Nah dijawab oleh Rasulullah kalau Lebih banyak. kalau perempuan spermanya di posisinya di atas, maka dia akan lahir anak laki-laki. Namun kalau dia di bawah, dia anak perempuan. Nah itu yang saya tanyakan kira-kira kedokteran sudah belum meneliti masalahnya. Apa Dalam yang dimaksud dengan atas bawah itu? Dalam surat As-Su'ara 4950. Asy'ara. As-Su'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, aduh. Kulillahi mulku samawati wa ma fil ard. Kok lupa. Bahasanya kekuasaanku kata. Apa yang ada di langit dan di bumi. Aku cipta walillahi mulku samawati. Aku ciptakan perempuan dan laki-laki itu. Nisa aku ciptakan atau kedua-duanya. Wa min ayati an khalaqalakum. Itu enggak penciptaan manusia, Oh, manusia itu ayat punya. Berapa tuh? Asy'ara apa Asura? Asy'ara kalau Asy'ara kan 49 Asy'ara. Asy'ara. 4950 itu disebut aku jadikan laki-laki dan perempuan atau kedua-duanya gitu loh. Nanti kajiannya ada. Itu kajian dalam ilmu fikih kedokteran. Ilmu fikih kedokteran. Asy'ara apa Asyura? Asy'ara apa kedua? Apa bunyinya? Kalau itu Asy'ara, bukan Asy'ara. Asy'ara yang gitu itu. Kalau cerita-cerita kan Al-Qasas misalnya gitu kan. Asy'ara biasanya. Ayat berapa tadi? Ayat 4950. Ini lillahi mulku samawati. Nah, ketemu kan? Coba baca. Lillahi mulku samawati wal ard. Yahluku man yasa yahabbu lima yasa yahabbu lima yasa'u inasa yahabbu lima yasa'u zukra. Nah, udah gitu. Ketemu. Siapa bilang? Sekarang kita bicara ilmu pengetahuan ya. Yang kita ambil adalah pada proses. Makanya saya bilang surat Al-Alaq itu adalah bicara, baca, belajar. Belajarnya dari segumpal itu dulu.
Yang segumpal itu tidak pernah berarti apa-apa kalau dia tidak ditanam di rahim. Benar nggak? Punya uang. Ini punya uang. Nggak ada yang mau tempat belanjanya, penempatannya. Nggak berarti. Nganggur aja. Segumpal darah itu berarti nggak? Coba. Apalagi spermatozoa. Apalagi spermatozoa. Yang namanya segumpal darah aja nggak berarti apa-apa. Apalagi spermatozoa. Gitu. Maka azal, ini kalau saya bicara tentang KB, azal itu boleh. Nah, dia adalah benda mati yang belum hanya disediakan anu saja. Sama dengan ingus lah ya. Iyalah. Anggap enggak Buang ingus lah. Dia kelenjar aja, kelenjar. Kelenjar, ya. Nah, kita bicara pada titik yang itu tadi. Dijadikan laki-laki dan perempuan konteksnya gitu kan, kehendak yang maha kuasa. Kita bicara tentang ilmu pengetahuan, rupanya kan kita suruh belajar terus ya, ketemu. Itu yang disebut adalah kromosom. Diambil di autosomnya. Inti. Jadi XX, XY-nya dipilah, sudah bisa. Sekarang sudah bisa pemilahan. Tetapi calon yang kuat adalah pada titik segumpal darah tadi oleh karena spermatozoa yang mengandung XX dan XY. Itu aja. Temukan aja, gampang. Artinya bisa, itu kan Bisa rekayasa. direkayasa dengan dasar Sangat bisa. Ilmu pengetahuan sudah bisa melakukan. Itu pertanyaan saya yang belum Bisa. Hari ini saya ketemu Bisa ilmu pengetahuan sudah bisa merekayasa. Kalau saya pernah baca hadis di Muslim itu mana yang kuat? Iya. Sperma yang kuat. Nah, sama penjabarannya yang gini, yang saya sampaikan kuat. supaya kita belajar hadis juga masalahnya kan. Hati-hati gini. Ciri-ciri spermatozoa XX. Saya nggak ngomong laki-laki kan, saya nggak ngomong perempuan. Satu, bentuknya kecil, kecepatannya hebat. Ya, dia punya mulai dari Kepala. ujung kepalanya. Kepala. Ini ada anu, Ada suntikan kayak itu. suntikan. Iya. Seperti Ini. kecebongnya tuh. Dan dia selalu bergeraknya seperti orang bertawa. Nanti kita ceritakan pada hukum Andromeda dan sebagainya nanti. Di mana dia kalau terjadi pergeseran sekian 0,5 itu bumi berguncang gitu kan. Nah, kita sama aja. Dia begini, itu laki-laki sifatnya. Tapi dia nggak hanya satu, nggak tahan dengan asam. Kalah dia. Kalah. Maka kalau mau banyak perempuan, buat aja vaginanya suasana asam. Karena seleksinya adalah di mulut vagina. Di Di tubuh mulut kolopi itu ya. Tidak, Di saluran dari- apa tuh? Di saluran vagina. Di saluran. Seleksi manusia XX itu adalah di vagina, pintunya di situ. Asamnya seperti apa? Asam. Kasih zat Dari asam. mana? Jadi gini, Makanan. tubuh manusia itu ada asam basa. Ya. Jadi di mulut bisa asam, bisa suasana basah. Vagina, ketiak, semua yang menghasilkan kelenjar itu menghasilkan asam basa. Keseimbangan asam basa. Laki-laki itu sifatnya yang kuat. Gerakannya dia Agresif. Laki-laki itu gerakannya apa? Cepat ya. Kecil tubuhnya. Calonnya itu yang spermatozoa. Tapi satu nggak tahan asam. Itu aja. Jadi Kalahnya di situ. nah, hanya susah kan kita membuat suasana asam itu. Maka mereka suasana basah harusnya kan. Suasana basah itu munculnya pada saat hari ke-14 letupan sel telur itu. Namanya fase plateau. Fase di mana sel telur itu waduh gitu. Gitu loh. Kalau dia langsung bertemu dengan spermata, suasananya masih basah. Suasana masih basah itu. Tapi kalau sudah lewat ke-4 titik tangkap di mana dia sel telur keluar, satu hari kena sel telur tanya rata-rata kajian kita sementara hanya 24 jam bertahan. Sel spermatozoa ada sampai 8 hari. Jadi ini masa subur tanggal 14. Saya hubungannya tanggal
11. Spermatozoa jagoan. Ditunggui. Meletupnya itu tadi. Kenapa? Hanya ada satu spermatozoa yang sampai ke saluran tuba. Kebetulan spermatozoa yang sampai saluran tuba ini jago benar ini. Oh, ahli politik dia ini. Jadi itu. Mengerti juga spermatozoa. Jadi bisa sampai 8 jam. Tungguin sama dia. 8 hari. 8 hari. 8 hari. Tapi sel telur hanya 2 kali 24 jam maksimal rata-rata begitu. Jadi keluarlah yang 12, 13, 14 tadi itu. Al-Mu'minun 12, 13, 14. Kayaknya ceritanya hanya itu aja. Itulah masa suburnya. Kalau mau ketemu. Tanggal 14 11, 12. Selepas itu sebenarnya kalau bahasa kita Nggak lihat usah pakai mubazir KB. aja ya sebenarnya. Nggak usah pakai KB, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah Hanya azal-azalan. bahaya kalau sudah selesai haid, ya. Kalau sudah selesai haid, datangilah, kewajiban kita kan memberi nafkah kan, 223 Al-Baqarah. Hati-hati kalau punya spermatozoa. Tapi kalau sudah lepas 11 hari, menjelang ke haid, hubungan suami istri bebas. Selesai haid mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Masa suburnya nanti di tanggal 14. Kita hubungan suami istri di tanggal 8. Spermatozoanya jagoan. Masih hidup. Nungguin Masih dia. hidup, ditunggu. Oh, itu dia. Yang paling aman setelah itu. Nah, yang paling aman, makanya Setelah keluarnya di 14. titik bahasanya kan 12, 13, 14. Pokoknya 15 ke atas Pak aman lah. dokter bukannya Setengah nungguin ini berebut dia. Ini jalan periode pertama ini juga udah mau nyusul. Enggak, hanya satu spermatozoa yang hanya bisa mencapai Pokoknya nggak tuba. bisa cuma satu tadi. Nah, Nggak tapi bisa. ini balapan sampai nih dulu. yang paling unggul yang paling kuat ya istilahnya yang Kan dia bertempur di situ. Iya. Berlomba-lomba iya berapa dari ribuan ya dari jutaan. jutaan ya dari jutaan Jadi kalau di fikih Islam itu, di fikih kedokteran itu, rata-rata sekitar 240 juta spermatozoa berlomba-lomba ingin menjadi manusia. Itu sekali ejakulasi ya. Enggak. persaingannya Bukan. ketat sekali Ada yang satu ejakulat minimal harusnya 15 juta. 15 juta spermatozoa. Nah, kalau dia ejakulat, makanya di periode kasih rentang waktu dari mulai selesai haid kan. Dari mulai selesai haid sampai itu kan 7 hari, 8 hari lah rentang waktu kita untuk memproduk anak itu. Sekali ejakulat. Nah, itu 5 cc. 5 kali 15 juta. Kan rata-rata sekitar itu. Oh, bukan 8 Pak dokter ya. 5 lah, rata-rata aja lah ambil. 5 cc kali 15 juta. 75 juta. Jadi 4 kali hubungan suami istri ya sudah tercapai lah 240. Dia terus diakumulasi jatuhnya ya. Berat kalau enggak. Kecuali ketemunya titik betul spermatozoa itu Pas, tadi kuat. cocok. Bayangin aja hanya menghasilkan 75 mati semua. Makanya gedor terus kan. Serang itu kan tempat tempuran itu kan gitu. Itu yang maksud saya, ini belum jalan. Jadi pertempuran paling hebat itu adalah di situ ternyata. pertempurannya Dari kecil Muhammad sudah. Fateh. Muhammad Fateh itu pertempuran yang paling hebat sekali. Gimana enggak? Dia ambil dari Barbaros itu masuk sehingga kapalnya diangkut 70 melewati itu. Karena dia bicara kita gedor terus saja. Lelah juga nanti pertahanan. Artinya stamina yang butuh. Nah, dalam berdakwah itu butuh stamina, Harus gedor kesabaran, strategi semuanya. Kalau Anda melihatnya dari penjelasan Pak Dokter itu, seseorang yang penjelasan dengan ilmiah, dengan Al-Quran, dengan fikih, tentunya kalau Anda melihat kemasnya dengan baik, Pak Dokter kapan kalau kita bikin sesuatu konsep diskusi, ya kan, masjid-masjid ilmiah, ya kan, Bisa jadi narasumbernya bersedia ya. Insya Allah. Insyaallah. Jadi biar lebih kita wajib ini lagi. wajib Maulana konsurna ala komunikatif. Amin, ya. Konsurna ala komunikatif. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan bagi kami Amin ya dalam Allah. berdakwah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabbal
Rabbana, Amin. berilah kekuatan bagi saudara kami Amin, ya Dr. Allah. Wahdi Amin. dan semua jajaran beliau Amin, ya untuk Allah. melaksanakan dakwah di Kota Metro Jaya. Amin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin, ya Allah. wa fil akhirati hasanah wa qina Amin, adzabannar. ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin, ya Wassalamu Allah. ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi Anda sudah diberita sama koordinator terkait rencana-rencana tadi untuk Anda merancang. Nanti Anda hubungannya sama Ustadz Haikal Haris dan Ya. siapa Pak? Haikal Dengan Ustadz Haikal ya? Haikal atau Edok biasanya, tapi ada Aspa juga biasanya. Mana ya Aspa? Ada di depan. Mas Edok. Nanti Anda Haikal biasanya enggak. Anda tanya Ustadz Pak Haikal ya? Ustadz Haikal ya untuk Haikal kan. mensinergikan apa Iya yang kan, tadi jaringan kita beliau. perencanaan tadi. Haikal kalau mau biasanya Haikal komunikasi dengan Aspa. Ya, siap. Aspa itu ajudan saya yang kebetulan tinggal di sini juga. Siap. Jadi dapat komunikasi. Baik, siap. Kalau nomor khusus. nggak pernah ganti. Saya sengaja. Kalau ini tanya, ini kan udah beribu-ribu orang yang tahu. Saya itu tidak mau ganti, kenapa? Supaya saya tahu apa yang terjadi di masyarakat. Iya. Tapi ada yang kadang-kala yang saya jawab, karena di sini banyak orang maki juga, ya, orang memaki-maki, orang juga tidak setuju dengan program, orang meminta-minta, orang Jadi saya harus sabar di sini. Iya betul. Ujian. Kalau saya Ujian teknologi di sini. Kalau saya tutup ini, saya nggak tahu berita. Nggak tahu. Ya, betul. Setuju, Berapa setuju. pro, berapa kontra, Ya. susah juga. Jadi di sini ini sejak 2002 nomor ini nggak pernah ganti. Nah, kalau saya sampaikan, kalau Pak Wakil nggak betah. Makanya jangan heran, saya kadang-kadang hubungi beliau pun susah. Kenapa? Karena banyak tutupnya. Nanti ketemu saya biasanya lewat istri beliau. Ini tadi saya sudah hubung, mohon izin dari beliau, tidak bisa nemani. Ya, jadi dari istrinya menyampaikan mohon izin, nggak bisa. Jadi kita paham keterbatasan masing-masing. Iya. Mewakili beliau, bukan beliau tidak tapi memang beliau tidak bisa berkesempatan untuk bertemu. Tapi bismillah nanti apa yang ini nanti betul-betul kita rancang dalam suatu Rancanglah blueprint, itu. ya. Saya kan hari ini, saya semalam mungkin kalau baca Facebook saya lagi kesal dengan Israel kan. Ya. Jadi saya memberanikan diri sebagai seorang kepala daerah harusnya enggak. Tapi saya memberanikan diri. Karena saking kesal saya. Jadi di Facebook saya ini orang tanya ya macam-macam akhirnya kan. Tapi begini, saya punya pendirian tertentu kadang-kala yang tidak bisa dirubah kayak apapun oleh seseorang. Nah, situ kuatnya. Maka iya, nggak bisa. Saya punya pendirian. Makanya orang saya bicara begini aja orang ada ribut. Malah laknatullah Israel yang mendarahkan Al-Aqsa. Ini. Iya. Ini wah udah ada serangan terbatas itu. Iya. Jadi kita harus bersuara maksud saya gitu. Ya, harus berani. Kenapa sih umat yang besar ini nggak berani? Mau satu saat kita Jadi kembali lagi bahwa kita sebenarnya penakut semua. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan generasi ke depan yang kuat. Dan takutlah kamu meninggalkan di belakangmu tadi. Anissa ayat 9. Oleh yasaladzillan. Nah, udah gitu aja lah. Saya hanya di kota metro kecil nggak bisa, biar aja saya berjuang untuk kota metro. Ya cukup lah kalau udah metro udah. Ya. Pak Haji Firman tuh, beliau mau nyapa barusan. Oh, Salam iya. dari Pak Haji Firman. Boleh disapa dulu? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Firman. Mohon maaf lahir dan batin, berjuang bersama. Amin. Gunakan semua yang ada. Pesan buat beliau. Iya, itu yang paling penting, harus berani. Ya, gunakan semua yang ada, termasuk media. Insyaallah barokah. Insyaallah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya.